Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan mempelajari hak atas kekayaan intelektual, HAKI. Materi yang akan disampaikan antara lain pendahuluan, siklus pengembangan kekayaan intelektual, konsep HAKI dan lingkup HAKI. Capaian pembelajaran, setelah menyelesaikan materi ajar ini, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan arti penting hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual, HAKI, adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang diciptakan seseorang atau perusahaan. Menurut istilah, hak kekayaan intelektual, HAKI adalah merupakan kepanjangan dari hak kekayaan intelektual, ternyata adalah hasil terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Intellectual Property Right, IPR. Jadi, pengertian hak kekayaan intelektual adalah suatu hak yang asalnya dari kegiatan intelektual yang dilakukan oleh manusia dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat luas pada umumnya. HAKI ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu karya intelektual itu membutuhkan pengorbanan mulai dari biaya, waktu dan tenaga yang besar. Maka dari itu, HAKI butuh kekuatan perlindungan dan HAKI butuh kekuatan hukum. 2. Pengertian HAKI berdasarkan Undang-Undang HAKI menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengartikan hak kekayaan intelektual adalah sebuah pemahaman mengenai suatu hak atas kekayaan yang datang dari kemampuan intelektual yang dimiliki manusia dan mempunyai kaitan antara hak seseorang secara pribadi, HAKI secara eksklusif memiliki hukum. Selain itu, HAKI juga memiliki peraturan pada sekelompok atau seseorang atas karya ciptanya. Hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil secara ekonomis suatu kreativitas intelektual. 3. Pengertian hak kekayaan intelektual menurut WIPO. WIPO memiliki kepanjangan World Intellectual Property Organization yang mengartikan hak kekayaan intelektual sebagai suatu hak milik intelektual yang bisa memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan karya seni, karya sastra, karya ilmiah, penemuan ilmiah, merek dagang, desain industri, penandaan komersial, merek jasa dan bidang-bidang seni. HAKI memiliki fungsi penting dalam memajukan inovasi yang bermanfaat dan kreativitas bagi masyarakat. Siklus pengembangan kekayaan intelektual dimulai dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti, kemudian dilakukan pendaftaran kekayaan intelektual, sehingga mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Dengan adanya hak kekayaan intelektual akan meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kualitas produk, proses, mendapatkan insentif, investasi dan alih teknologi serta membuka lapangan pekerjaan. Dampak positif yang perlu diupayakan, penciptaan produk, proses, alat baru, peningkatan daya saing, lebih efektif, aman, nyaman, ekonomis, penanaman modal, investasi, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja, kegiatan litbang, diklat, industri. Dalam literatur Anglo-Sakson, hak kekayaan intelektual dikenal dengan istilah intellectual property right. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, hak kekayaan intelektual menjadi dua macam istilah hukum, hak milik intelektual dan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual meliputi hak milik hasil pemikiran, intelektual, melekat pada pemiliknya, bersifat tetap, dan khusus, eksklusif. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik dan bersifat sementara. HAKI merupakan benda tidak berwujud hasil dari kegiatan intelektual, daya cipta manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu, seperti bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Contoh, hak cipta, merek dan paten, hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik, hak untuk mengumumkan, hak untuk menggunakan produk tertentu, atau hak untuk menghasilkan produk tertentu. Contoh, lisensi. HAKI bersifat abstrak, tidak berwujud, terpisah dengan benda material bentuk konkretnya. Contoh, hak cipta merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan disebut HAKI, wujudnya dalam bentuk buku, hak cipta di bidang seni disebut HAKI. Wujudnya adalah lagu, lukisan, tarian.
Hak merek merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut haki dengan wujud merek dagang atau jasa. Paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut haki dengan wujud gadget, proses pembuatan obat, proses pembuatan minuman, dan lain-lain. Haki menjadi objek hak karena dapat dialihkan. Beralih artinya bisa menjadi objek waris. Dialihkan berarti bisa dilisensikan, dijual, dihibahkan, diwasiatkan, diwakafkan, dan lain-lain. Lingkup haki di Indonesia antara lain hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas baru tanaman. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Undang-undang hak cipta berlaku terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan Badan Hukum Indonesia. Semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan Badan Hukum Indonesia yang untuk kali pertama dilakukan pengumuman di Indonesia. Semua ciptaan dan atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan Badan Hukum Indonesia dengan ketentuan. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai pelindungan hak cipta dan hak terkait, atau negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai pelindungan hak cipta dan hak terkait. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak kekayaan intelektual terbagi ke dalam beberapa jenis. Jenis haki secara garis besar ada dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Jenis hak kekayaan intelektual dalam hak kekayaan industri masih terbagi menjadi beberapa jenis. Yuk langsung simak ulasan tentang jenis haki di bawah ini. 1. Hak cipta. Jenis hak kekayaan intelektual yang pertama adalah hak cipta. Untuk jenis haki yaitu hak cipta ini merupakan hak yang khusus diberikan kepada pencipta dengan maksud untuk memberikan pengumuman atau memperbanyak ciptaannya. Hak kekayaan intelektual pada jenis ini contohnya ciptaan yang dilindungi, seperti ciptaan dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Haki dalam kategori jenis hak cipta memang untuk ruang lingkupnya diberikan pada ketiga bidang tersebut. Jadi, hak kekayaan intelektual pada jenis ini akan diberikan kepada pencipta secara eksklusif. Siapa pemegang haki untuk jenis ini? Haki seseorang atau beberapa orang yang membuat suatu karya secara bersama-sama dengan inspirasi yang lahir dari karya tersebut. Haki ini berdasarkan imajinasi, pikiran, keterampilan, kecekatan atau keahlian yang tertuang pada suatu karya dan bersifat pribadi. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan intelektual untuk yang kedua adalah hak kekayaan industri.
Haki pada jenis yang kedua ini masih terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk lebih jelasnya tentang jenis haki dalam hak kekayaan industri sebagai berikut. A. Paten, hak kekayaan intelektual untuk jenis paten masuk dalam kategori hak kekayaan industri. Haki paten berfokus pada bidang teknologi, mulai dari penemuan-penemuan, pemecahan masalah teknologi dan lainnya. Haki untuk jenis paten memiliki pengertian hak eksklusif yang diberikan dari negara untuk investor. Untuk haki ini sebagai hasil invensinya pada bidang teknologi dalam kurun waktu tertentu atau haki mengerjakan sendiri invensinya dan memberikan persetujuan pada pihak tertentu untuk melaksanakannya. Haki paten ini hanya diberikan kepada penemu saja oleh negara. Haki paten berfokus pada bidang teknologi. Maksud haki paten untuk penemuannya adalah mampu memecahkan masalah yang terjadi pada bidang teknologi. Masalah haki paten pada bidang teknologi bisa berupa hasil produksi, proses, pengembangan proses, penyempurnaan bahkan haki dalam pengembangan hasil produksi. Haki paten memberikan apresiasi lebih pada mereka yang berprestasi di bidang teknologi. B. Merek, hak kekayaan intelektual merek masuk dalam kategori hak kekayaan industri juga. Haki merek ini sering Anda jumpai dalam permasalahan perdagangan atau bisnis yang bergerak di bidang jasa. Arti hak kekayaan intelektual untuk jenis merek adalah tanda baik yang berwujud susunan warna, angka-angka, huruf-huruf, kata, nama, gambar. Selain itu, haki bisa berupa kombinasi dengan maksud sebagai pembeda dalam kegiatan perdagangan jasa atau barang. Jadi hak kekayaan intelektual merek ini menjadi tanda yang nantinya akan digunakan sebagai pembeda antara produk atau jasa tertentu dengan produk atau jasa lain. Tujuan adanya haki merek ini supaya dapat memperlancar perdagangan. Selain itu, tujuan dari hak kekayaan intelektual merek supaya produsen tetap bisa menjaga kualitas dan dalam upaya melindungi antara produsen konsumen. Haki merek memiliki beberapa istilah seperti haki merek dagang dan haki merek jasa. Arti haki merek dagang adalah sebuah merek yang digunakan pada suatu barang yang telah diperdagangkan baik secara perorangan atau secara bersama-sama. Tujuan adanya haki merek dagang ini untuk membedakan antara barang satu dengan barang lainnya yang sejenis. Haki merek jasa merupakan suatu merek yang dipergunakan pada sebuah jasa yang digunakan pada suatu barang yang telah diperdagangkan baik secara perorangan atau secara bersama-sama. Tujuannya sama dengan haki merek dagang, yaitu untuk membedakan antara jasa-jasa satu dengan jasa lainnya yang sejenis. Hak kekayaan intelektual merek ini menjadi hak khusus yang telah diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah terdaftar. Untuk jangka waktu hak kekayaan intelektual merek ini ada batasannya waktu tertentu yaitu 10 tahun dan bisa diperpanjang. Desain industri, hak kekayaan intelektual jenis desain industri adalah suatu kreasi tentang konfigurasi, bentuk atau komposisi warna, garis dan gabungan keduanya. Harapannya haki dapat menimbulkan kesan estetis dan keindahan dalam pola tertentu. Haki desain industri bisa difungsikan untuk pembeda antara produk satu dengan lainnya dan memiliki kekuatan perlindungan hukum. D. Desain pada tata letak sirkuit yang terpadu, hak kekayaan intelektual juga ada jenis lain seperti desain pada tata letak sirkuit yang terpadu. Maksud sirkuit terpadu di sini artinya adalah haki pada suatu produk baik jadi atau masih dalam proses, setengah jadi. Haki tidak menuntut produk jadi secara keseluruhan, namun memiliki minimal satu elemen untuk menghasilkan fungsi elektronik yang diciptakan. Rahasia dagang, hak kekayaan intelektual pada rahasia dagang artinya informasi tidak bisa diketahui secara umum pada suatu bisnis atau usaha yang bergerak di bidang teknologi dan bisnis tertentu. Hak kekayaan intelektual rahasia dagang sangat penting karena memiliki nilai ekonomi yang sangat penting bagi kegiatan usaha demi menjaga kerahasiaan pemilik dagang. Merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram,
atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis, tidak memiliki daya pembeda, dan atau merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak, untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi produksi, metode pengolahan, metode-metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan. Demikian pertemuan ke-11 ini disampaikan dengan harapan para mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan pentingnya hak atas kekayaan intelektual.